Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar dan kitab Misbahul Dhulam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'ani wa nafa'akum bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi hafi ala mudawamati qiraatil Qur'an. Yaitu bab tentang motivasi melanggengkan membaca Al-Qur'an. Ketika kita sudah belajar kemarin tentang adab-adab Al-Quran, dan sekarang motivasi apa saja yang bisa menjadikan kita itu semakin mampu untuk mendawamkan Al-Quran. I'lam, ketahuilah anna qiraatul Qur'ani, bahwa membaca Al-Quran akadul azkari kama qaddamna, yaitu membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling kukuh, zikir yang paling afdol, zikir yang paling utama sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Fayambaghi, maka seyogianya al-mudawamatu, melanggengkan alaiha, atas membaca Al-Quran. Ya, mestinya kalau kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir, mestinya kita juga menjaga daripada untuk mendawamkan membaca Al-Quran. Fala yukhli anha yauman wali, fala yukhli, maka seseorang tidak mengosongkan anha, dari membaca Al-Quran, yauman, sehari, walailatan, dan semalam. Jangan sampai terlewat satu hari satu malam itu tidak membaca Al-Quran. Wa yahsulu, dan berhasil, wa yahsulu, dan mendapat termasuk orang-orang yang lalai. Waman, dan barang siapa qara'a, yang membaca mi'ata ayah, 100 ayat, kutiba, maka ia ditulis minal qanitin, termasuk orang-orang yang menerima, orang-orang yang ahli menerima, orang-orang yang khusyuk. Aman, dan barang siapa qara'a, yang membaca mi'atai ayatin, 200 ayat, lam yuhajjuhul Qur'anu yaumal qiyamah, maka Al-Qur'an itu tidak akan menjadi bumerang baginya yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Tidak dilaporkan oleh Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman, dan barang siapa qara'a, yang membaca khamsamiyah, 500 ayat, kutiba, maka ditulis lahu baginya kintorun, satu ukuran minal ajri, daripada pahala. Fi riwayatin man qara'a arba'ina ayah, barang siapa yang membaca 40 ayat, badalah khamsina. Fi riwayatin 20 ayah, ada yang 10 ayat. Intinya bahwasanya setiap hari jangan sampai kita itu terlewat dalam membaca Al-Qur'an. Yaitu paling minimum di sini adalah kalau bisa 20 ayat gitu, walaupun surat-surat yang pendek. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa qara'a, yang membaca 10 ayatin, 10 ayat, lam yuktab, maka ia tidak ditulis minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Ya, ini lebih pendek lagi, 10 ayat. Nanti ada yang riwayat yang lain 50 ayat, ada yang riwayat yang lain paling minimal 20 ayat. Yang ini malah 10 ayat. 10 ayat itu sudah tidak ditulis oleh Allah atau oleh malaikat, termasuk orang-orang yang lalai. Wajah fil babi, dan datang fil babi, dalam bab ini, ahaditsu katsirat, hadis yang banyak, binahwi hadza, dengan semacamnya. Waraina, dan kami telah meriwayatkan ahaditsa katsiratan, hadis yang banyak, fi qiraati suwarin, tentang membaca surat-surat fil yaumi wal lailah, di setiap malam, di setiap hari, satu hari atau malam. Jangan sampai terlewat daripada surat-surat berikut. Minha, di antaranya Yasin, surat Yasin, wa tabarakal mulku, dan surat Tabarak, surat Al-Mulk, wal Waqiah, dan surat Al-Waqiah, wa Dukhan, dan surat Ad-Dukhan. Jangan sampai satu hari satu malam ini 4 surat ini enggak kebaca. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa qara'a, yang membaca Yasin, surat Yasin, fi yaumin wa lailatin, di siang hari dan malam hari, maksudnya satu hari satu malam, setiap hari, ibtigha wajhillah, dengan mengharap ridha Allah, ghufira lahu, maka ia
akan diampuni dosa-dosanya. Yang membaca Yasin setiap hari ya, setiap hari jangan lupa untuk membaca ya. Tapi riwayatin lahu dan riwayat yang lain lahu bagi Abu Hurairah man barang siapa qara'a yang membaca surat surat Ad-Dukhan fi lailati Jumu'atin di malam Jumat asbaha maka ia menjadi maghfuran lahu orang termasuk orang-orang yang diampuni dosanya. Ini surat Ad-Dukhan juga gitu. Tapi riwayatin dalam riwayat yang lain an Ibnu Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami itu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man barang siapa qara'a yang membaca surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin setiap malam lam tusibhu faqatan maka tidak akan mengenainya kemiskinan. Orang yang membaca surat Al-Waqi'ah di setiap malam maka tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah ya minimal memikirkan dunia gitu. Nah, tapi jangan dijadikan surat Al-Waqi'ah itu alat gitu. Karena surat Al-Waqi'ah itu mau tidak mau termasuk juga kalamullah yang kita muliakan. Jangan sampai kita membaca surat Al-Waqi'ah tujuannya untuk kaya. Wa Jabirin dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu dulu ya Nabi itu la yanamu tidak tidur kullailatin setiap malam hatta yaqa sampai Nabi itu membaca alif lam mim tanzilul kitab wa tabarakal muluk. Dan surat Al-Mulk di sini adalah alif lam binahwima zakarna dengan semacamnya yang telah kami sebutkan katsiratun banyak. Maka asharna ilal maqam kami telah mengisyaratkan pada tujuannya wallahu a'lam bissawab walau hamdu wan ni'mah wa bihi taufiq wal ismah. Nah, ini Imam Nawawi mencukupkan di sini yang pasti jangan pernah meninggalkan 4 surat Yasin, Al-Waqi'ah, Tabarakal Mulku dan surat Ad-Dukhan itu dalam satu hadis satu malam. Kita alhamdulillah taala insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai yaitu cara-cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Nanti kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai kitab Misbahuz Dzolam. Ya, Misbahuz Dzolam ini adalah daripada kitabnya Syekh Nawawi Maha Guru ulama. Man kepada orang iltamasa yang telah meminta minni dariku an aktuba untuk menulis syarah hikam Ibni Athaillah ya, yang mana syarah hikam itu kepunyaan Imam Ibnu Athaillah. Banyak orang yang meminta kepadaku untuk menuliskan syarah hikam gitu. Wa qultu lahu dan saya berkata kepadanya innal hikam syuruhuha katsirah. Sebenarnya hikam itu syarahnya banyak. Ya, syarahnya udah banyak. Ma'ani lastu ahlan bidzalik. Dan saya itu enggak pantas untuk mensyarahi hikam itu. Ini tak bentuk tawadhu Syekh Nawawi. Falamma zurtul Madinah al-Munawwarah, maka ketika saya itu menziarahi Al-Madinah al-Munawwarah di apa namanya di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sadaftu hunalikal hikam mubawwabatan murattabatan gitu. Nah, saya di situ tidak sengaja menemukan kitab hikam itu sudah diberikan bab-bab yang runtut gitu. Fatratabah Syekhul Muttaqi Al-Harawi yang telah diurutkan oleh Syekh Al-Muttaqi Al-Harawi. Fasanaha khatiri gitu. Lalu kemudian kehendakku itu terdorong an aktuba untuk menulis alaihi atas kitab hikam yang sudah terbab tadi syarhan, yaitu sebuah penjelas ijabatan sebagai bentuk untuk memenuhi ilmu tamisi kepada orang yang meminta kepadaku untuk menuliskan syarahnya tadi. Wa an akhudha dan supaya saya itu mengambil min kalamil hukama daripada perkataan ahli-ahli hikmah musta'nisan biriwayatain dengan musta'nisan di sini artinya adalah dengan memohon kenyamanan dengan pokoknya dalilnya itu dengan 2 riwayat ini gitu loh. Beliau itu kenapa alasannya akhirnya memenuhi untuk mensyarahi hikam ini yaitu dengan berlandaskan 2 riwayat ini gitu. Al-ula adapun yang pertama mayuqalu fil masal, yaitu apa yang dikatakan dalam sebuah
peribahasa atau perumpamaan, inna dunya kharabat atau kharubat mundu matal murraun li'annahum kanu ya'maluna 'amalal birri mithla ribatat wal qanatir wal masajid wa kana lin-nasi fiha manfa'ah wa in kanat lirriya farubbama yanfa'uhu du'a'u ahadin minal muslimin kama ruwiya 'an ba'di mutaqaddimin annahu bana ribatan wa kana yaqulu fi nafsi la adri akana 'amali hadha lillahi ta'ala aw la fa'atahu atin fi manamih wa qala lahu illam yakun 'amaluka lillahi ta'ala fa du'a'ul muslimin alladhina yad'una lak wa huwa lillahi ta'ala fasurra bidzalik. Riwayat yang pertama yang diucapkan dalam sebuah perumpamaan bahwa dunia ini memang udah rusak. Dunia ini udah rusak semenjak kematian orang-orang yang suka pamer gitu. Gitu. Semenjak kematian orang-orang yang suka pamer. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang suka pamer itu berbuat kebaikan gitu, berbuat perbuatan orang-orang baik gitu. Seperti hanya membuat pondok, membuat gedung, membuat membuat masjid gitu. Kan orang ini nih tidak karena Allah, maka berkah doa orang-orang muslim yang mendoakanmu itu menjadikan amalmu itu karena Allah Ta'ala. Lalu kemudian dia menjadi bahagia, menjadi senang setelah mimpi tersebut. Jadi nggak ada alasan kita itu kok sekarang itu saya takut pamer gitu loh. Tarkul amali li ajli riya itu tarkul amali li ajli nas riyaan begitu. Kita meninggalkan sebuah amalan takut pamer itu masalah jadinya riya sendiri gitu loh. Itu loh. Amalu li ajli syirk. Sedangkan kalau kita kita berbuat sesuatu tapi karena orang lain bukan karena Allah, itu justru malah adalah kemusyrikan. Makanya jangan sampai kita kita berusaha ketika kita melakukan sesuatu itu jangan sampai karena orang lain. Kalaupun akhirnya ketika kita membangun pondok, membangun yayasan, membangun membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang, walaupun kelihatannya pertama pamer, tapi kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga berkah doa-doa orang yang mengambil manfaat atas ide-ide kita, atas amal-amal kita itu menjadikan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Riwayat tsaniyah, dan riwayat yang kedua maqallahu Sayyidi Abdul Mawahib Asy-Syadzili, yaitu apa yang telah dikatakan oleh Syekh Imam Asy-Syadzili. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu, saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya bertanya kepadanya, ya Rasulullah, inni mutataffilun fi ilmi tasawuf. Wahai Rasulullah, saya itu hanya hanya mutatafil. Mutatafil itu istilahnya itu yang datang tapi nggak diundang. Saya itu cuma ngambil cuplikan, saya cuma ngekor daripada orang-orang yang tahu ilmu tasawuf. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' kalamal qaum fa inna mutatafila ala hadzal ilmi wal wali wa amal alim bihi fa huwa najmul ladzi la yudrak." Tetap baca perkataan kaum ahli tasawuf itu, karena orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengikuti cara-cara tasawuf, maksudnya berusaha memahami walaupun dia itu praktekinnya sedikit, itulah sesungguhnya wali. Adapun orang yang benar-benar tahu ilmu tasawuf, maka itu adalah bagaikan permata, bagaikan bintang yang mana tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah bisa dicapai. Orang yang benar-benar ahli sufi banget itu jarang sekali. Itu termasuk bintang-bintang yang di langit. Wasama itu Misbahul Zulam ala Nahjil Atam fi Tabdilul Hikam. Nama kitab beliau adalah Misbahul Zulam. Ma'arabai tafid kepada Allah, saya memasahkan diri wala ingatani wa ala i'adnati at-tatalu' dan atas petunjuk Allah lah, yaitu bermutolaah. Wabihi ta'ala taufik, dan hanya kepada Allah lah petunjuk. Minhu, dan dari Allah al-hidayatu, petunjuk ila sawa'it thariq, kepada jalan yang lurus. Amin. Gitu. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya beliau ini mengarang kitab ini sebenarnya beliau saking tawaduknya itu sebenarnya beliau kurang pantas, tapi karena beliau setelah ziarah ke
Madinah gitu kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menemukan ada sebuah kitab yang menarik menurut beliau, lalu kemudian berusaha untuk mensyarahi dengan berdasarkan dua riwayat. Riwayat yang pertama, walaupun sebuah amalan itu ada riaknya, tapi jika itu bermanfaat bagi orang-orang, maka semoga berkah doa orang yang mengambil manfaat itu menyelamatkannya daripada perbuatan riak. Terus yang kedua yaitu tentang mimpi Al-Imam Asy-Syadzili, yang mana beliau mimpi bertemu dengan Nabi, dan kemudian Nabi memerintahkan untuk senantiasa tetap mempelajari perkataan-perkataan ahli tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.